Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore teman-teman semuanya. Semoga kita masih tetap diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, ya, diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah kita di bulan Ramadan ini khususnya, dan ibadah-ibadah lainnya, ya, khususnya ibadah puasa ya, dan umumnya ibadah-ibadah sholat, ibadah baca Al-Quran ya, dan ibadah-ibadah yang lain ya. Dan tidak lupa pada kesempatan sore kali ini kita juga akan belajar ya, satu mata kuliah meskipun ini secara daring ya, yakni mata kuliah akuntansi syariah ya. Dan kita pada kesempatan kali ini akan melanjutkan satu pembahasan kita pada beberapa minggu yang lalu yang sudah kita bahas, ya, yakni tentang akuntansi murabbahah ya, yang pada minggu lalu kita sudah membahasnya ya, sampai pada satu subbagian yaitu potongan harga setelah akad ya, potongan harga untuk pembelian mobil antik ya dari Tuan Abdullah ya. Nah, saat ini selanjutnya kita akan membahas tentang uang muka ya, uang muka dari pembeli ya. Dari pembeli, bagaimana ketika ada uang muka yaitu dari Tuan Abdullah ya, yang diserahkan kepada Bank Syariah Amanah Umat, yang kemudian nanti Bank Syariah Amanah Umat akan merekam atau mencatatnya ya, mencatat uang muka tersebut. Nah, ini salah satu contohnya, yaitu pada tanggal 5 Juni 2008 ya, sebagai tanda keseriusan pemesanan mobil antik pada Bank Syariah ya, Tuan Abdullah menyerahkan uang muka sebesar 10 juta rupiah ya, sesuai kesepakatan kedua pihak. Nah, pada saat uang muka diterima oleh Bank Syariah, maka secara otomatis Bank Syariah mencatatnya sebagai kas ya, ini diakui sebagai kas sejumlah 10 juta. Nah, di samping kas ini di sisi kreditnya dicatat sebagai hutang uang muka begitu ya. Kenapa dicatat hutang uang muka? Ya, karena memang konteks uang muka ini ya, pada saat itu mobilnya belum diberikan atau bahkan mungkin mobilnya belum dibelikan oleh bank ya, Bank Syariah itu dari suppliernya. Nah, sehingga Bank Syariah mencatatnya sebagai hutang uang muka. Hutang uang muka sebesar 10 juta rupiah. Ya. Nah, bagaimana cara mencatatnya di dalam buku besar? Ya, ini hutang uang muka ya, dicatat di sisi kredit ya 10 juta, dan di neraca dicatat di sisi pasifa ya, hutang uang muka sebesar 10 juta rupiah. Oke. Selanjutnya, nah, bagaimana cara mencatat uang muka? Ini lagi ya. Jadi ada dua pembahasan. Yang pertama tadi adalah uang muka dari nasabah kepada Bank Syariah. Yang kedua ini adalah uang muka dari Bank Syariah kepada pemasok ya. Atas ini dasarnya juga atas keseriusan Tuan Abdullah tadi ya, sebagai nasabah yang telah memberikan uang mukanya kepada Bank Syariah. Tetapi kemudian Bank Syariah ini tidak terikat dengan Tuan Abdullah ya, harus melakukan akadnya sendiri dengan supplier. Nah, di sini contohnya pada tanggal 10 Juni 2008 ya, Bank Syariah membayar uang muka pembelian mobil antik kepada PT Otomobil sebesar 15 juta rupiah. 15 juta ini uang mukanya dari Bank Syariah
dan kekurangannya dibayar pada saat penyerahan barang. Nah, dan disepakati di sini ada satu kesepakatan bahwa apabila pesanan yang telah ditentukan antara Bank Syariah dengan PT Otomobil itu dibatalkan, ya ini barangkali ini adalah permintaan dari PT Otomobil selaku supplier ya, maka uang muka tersebut akan dipotong sebesar 50%. Ini ya, 50%. Nah, bagaimana cara pencatatannya? Yang paling utama adalah pencatatan uang muka. Nah, untuk potongan belum dicatat karena belum adanya pembatalan ya, dari Bank Syariah kepada PT Otomobil. Nah, atas pembayaran uang muka tersebut, Bank Syariah mencatatnya di sisi debit dicatat sebagai piutang uang muka. Ya, piutang uang muka. Kenapa piutang? Karena Bank Syariah akan menerima mobil, ya, sedangkan Bank Syariah di sini posisinya sebagai pembeli. Ya, pembeli. Kalau tadi yang mencatat adalah Bank Syariah sebagai penjual, yang pertama tadi, kalau di sini Bank Syariah sebagai pembeli, maka dicatat sebagai piutang uang muka sebesar 15 juta, yang di sisi kredit Bank Syariah mengeluarkan 15 juta ini kemudian dicatat kas ya di sisi kredit sebesar 15 juta rupiah. Nah, bagaimana pencatatannya di buku besar ya. Nah, ini buku besar di sisi debit dicatat piutang uang muka sebelah 15 juta, kemudian di neraca juga dicatat di sisi aktiva. Ini piutang uang muka sebesar 15 juta rupiah. Nah, selanjutnya, nah ini kita bicara yaitu berkaitan dengan kerugian bank. Nah, kerugian bank. Nah, di sini karena pembeli, nah ini kasusnya membatalkan pesanan pembelian mobil, ya, maka Bank Syariah terpaksa membatalkan pesanan mobil antik kepada PT Otomobil. Ini atas dasar pembeli tadi Tuan Abdullah misalnya ini ya, membatalkan pesanannya. Nah, atas pembatalan tersebut, ya, perjanjiannya tadi bahwa ketika dibatalkan akan dipotong 50% ya uang muka tersebut, ya maka ya ini benar-benar dipotong. Maka uang muka itu dipotong sebesar 7.500.000. Nah, sehingga tentu Bank Syariah Amanah Umat akan mengalami kerugian sebesar jumlah tersebut. Nah, atas pembatalan itu ya uang muka atau urbun namanya ya kalau di dalam Bank Syariah ini namanya urbun, uang muka yang diterima pemasok ya diterima sebagai artinya dikembalikan sebagian ya uangnya, uang mukanya. Nah, maka ketika dikembalikan sebagian oleh pemasok atau supplier dicatat oleh bank di sisi debit ya kas sebesar 7.500.000, kemudian di sisi debit lagi ya dicatat kerugian pemesanan murabahah. Ya, ini di sisi kredit ya. Di sisi debit. Oh ya, benar di sisi debit. Kerugian pemesanan murabahah ya, sebesar 7.500.000 dan di sisi kredit dicatat sebagai piutang uang muka. Piutang uang mukanya kembali ya. Jadi di sisi debit dan sekarang berpindah di sisi kredit. Piutang uang muka kembali sebesar 15 juta, tapi rinciannya ada kerugian pemesanan murabahah sebesar 50%. Baik, selanjutnya. Nah, ini ketika bank mengalami kerugian, tentu bank minta kembalian juga ya, penggantian kerugian maksudnya dari nasabah Tuan Abdullah tadi. Nah,
Di sini kasusnya ya atas pembatalan pemesanan pembelian mobil antik oleh Tuan Abdullah ya, maka Bank Syariah mengalami kerugian sebesar 7.500.000 dari supplier tadi. Oleh karena transaksi murabah tersebut merupakan murabah berdasarkan pesanan dan sifatnya mengikat, ya, maka kerugian yang dialami oleh Bank Syariah dimintakan ya, kepada Tuan Abdullah. Ya. Sehingga jurnal yang harus dicatat ini di sisi debit dicatat hutang uang muka tadi ya sebesar 10 juta ini bergeser di sisi debit ya. Kemudian di sisi kredit dicatat kerugian pemesanan murabahah sebesar 7.500.000 dan dikembalikan ke Tuan Abdullah sisanya ya. Ini masuk dicatat sebagai kas ya kepada rekening Tuan Abdullah sebesar 2.500.000. Jadi yang kembali kepada Tuan Abdullah ini adalah 2.500.000, sedangkan yang 7.500.000 ini diberikan kepada bank ya sebagai penutup atas kerugian bank. Nah, itu ya. Itu karena adanya pembatalan pesanan pembelian murabahah. Itu. Nah, kalau yang ini tadi bisa kita lihat bahwa kerugian bank atau kerugian Tuan Abdullah ini lebih kecil dari uang muka. Nah, ini ada satu kasus di mana kerugian ya, yang diterima atau yang dialami oleh Bank Syariah ya, maupun Tuan Abdullah ya itu lebih besar dari uang muka. Nah, misalnya ini selain kerugian atas pemotongan uang muka tersebut ya sebesar 500 ini. Nah, Bank Syariah juga telah mengeluarkan beban atas survei kelayakan mobil antik. Ya, jadi kan Bank Syariah juga pergi ke beberapa supplier begitu mungkin dan itu juga mengeluarkan biaya, ya kan. Nah dan sebagai kerugiannya ini atas beban survei tadi sebesar 5 juta rupiah, ya, sehingga jumlah kerugian yang ditanggung oleh Bank Syariah sebesar 12.500.000. Ya. Bagaimana cara mencatatnya? Nah, ini di sisi debit dicatat hutang uang muka. Ya. Kemudian di sisi debit lagi dicatat piutang nasabah Tuan Abdullah ya. 2.500.000. Kemudian di sisi kredit catat kerugian pemesanan merubah 7.500 dan beban survei merubah sebesar 5 juta. Ini pencatatan bank yang nantinya ya akan diterima dari Tuan Abdullah sebagai ini kelebihan ya, kekurangan atas uang muka yang diterima. Baik, selanjutnya. Nah, kita lewati untuk kerugian ya, kerugian lebih besar atau kerugian antara bank dengan supplier dan bank dengan nasabah ya Tuan Abdullah. Selanjutnya kita membahas tentang penerimaan aset murabahah. Nah, ini berbeda tadi ya. Jadi artinya kalau ini penerimaan aset murabahah berarti tidak ada pembatalan ya, atas pesanan. Ya. Ini berarti benar-benar terjadi, benar-benar dilakukan ya pesanan tadi dan benar-benar dilaksanakan dengan baik. Nah, bagaimana ketika kemudian Bank Syariah yang telah memesan mobil antik dari PT Otomobil yang kemudian pesanan itu jadi dan pesanan itu disampaikan ya oleh Bank Syariah, oleh PT Otomobil kepada Bank Syariah. Nah, bagaimana pencatatannya? Nah, di sini kasusnya adalah
PT Otomobil sudah menyiapkan mobilnya ya seharga 110 juta ya. Yang tadi uang mukanya 15 juta ya. Nah, ini pembayaran sisa harga mobil dibayarkan pada saat penyerahan. Nah, penyerahan mobil kemudian kontan ya oleh Bank Syariah. Nah, pada saat diserahkan, yang Bank Syariah yang mencatatnya di sisi debit sebagai persediaan aset murabahah. Persediaan aset murabahah sebesar 110 juta. Ini kan nilai dari mobil itu sendiri kan ya. Jadi dicatat sebagai persediaan. Namanya persediaan. Kalau di dalam akuntansi dagang, setiap barang ya yang datang ya stok itu namanya, atau kulaan lah kalau bahasa Jawanya, orang kulaan ya, kemudian barangnya datang, semua barang yang datang itu sebelum dijual kepada konsumen disebut sebagai persediaan. Persediaan itu nilainya ya sebesar harga barang ya, harga barang yang telah dibeli dari supplier, belum termasuk harga jual ya, artinya belum ada keuntungannya. Nah, persediaannya itu ya sebesar 110 juta, yang kemudian diisi kredit ya, dicatat piutang uang muka ya, tadi awalnya di sisi debit ya karena belum menerima mobil, dan di sini bergeser di sisi kredit ya karena sudah menerima mobilnya, maka piutang uang muka bergeser di sisi kredit, berkurang maksudnya sebesar 15 juta ya sudah ditunaikan, dan tinggal dibayarkan ini kas ya, kas sisa dari harga mobil yang belum dibayarkan. Kas ya, kas dibayarkan ke rekening PT Otomobil. Nah, sebesar 95 juta rupiah. Ini ya. Nah, baik. Nah, selanjutnya bagaimana pencatatnya di buku besar? Ya, ini di sisi kredit ya, piutang uang muka bergeser. Kemudian di sini piutang uang muka di neraca 0. Ya, 0. Artinya tidak perlu dicatat sebenarnya ya kalau dalam realisasi, ini hanya contoh saja. Nah, kalau 0 yang di neraca maka dihilangkan, tidak perlu dicatat. Selanjutnya, nah ini kemudian terjadi kesepakatan antara Bank Syariah dengan Tuan Abdullah ya. Kesepakatan itu dalam bentuk penetapan harga jual. Penetapan harga jual dari mobil antik sebesar 130 juta harganya ya, dengan keuntungan yang disepakati sebesar 20 juta rupiah. Nih. Jadi 110 juta dan ditambah keuntungan 20 juta. Sesuai dengan catatan yang ada pada Bank Syariah Amanah Umat, ya nilai persediaan ya, nilai persediaan atau istilahnya harga perolehan itu ya harga yang ditetapkan berdasarkan perolehan barang ya. Ya, istilahnya harga perolehan ya, tadi sebesar 10 juta. Pembayaran jual beli tersebut dilakukan dengan cara tangguh selama jangka waktu 10 bulan dan dilakukan setiap tanggal 15 ini angsurannya ya. Nah, berapa angsurannya? Sebesar 12 juta di setiap bulannya. Nah, dalam administrasi bank syariah, setiap angsuran dilakukan pembagian untuk angsuran pokok sebesar 10 juta dan untuk marginnya ya sebesar 2 juta. Ini. Kenapa 12 juta? Ya karena tadi kan yang 10 juta sudah dibayarkan sebagai uang muka, maka sesungguhnya kekurangannya adalah 120 juta yang dibagi 10 bulan sehingga ketemunya 12 juta. Nah, ini plus jadi ya pokok plus marginnya. Nah, bagaimana cara mencatatnya? Di sini di sisi debit dicatat piutang murabahah sebesar 130 juta ya, piutang murabahahnya. Ini bank mencatat sebagai piutang. Nah, di sisi kredit dicatat persediaan ya, persediaan tadi kan
awalnya diisi debit ya. Karena ini sudah disampaikan kepada nasabah, maka persediaan itu kemudian beralih ya, berpindah tangan ya. Bank tidak lagi menstok persediaan itu sehingga istilahnya ini berkurang ya, persediaannya berkurang, maka pencatatannya di sisi kredit ya sebesar 110 juta, yang kemudian di sisi kredit lagi ada margin murabahah tangguhan sebesar 20 juta rupiah. Nah, margin murabahah tangguhan ini kenapa dikatakan tangguhan? Karena memang 20 juta ini dibayarkan secara berangsur-angsur, tidak kontan. Oke. Nah, kemudian bank melakukan revisi pencatatan juga atas uang muka yang diserahkan Tuan Abdullah kepada Bank Syariah Amanah Umat sebesar 10 juta. Ya, maka utang uang muka ini sebesar 10 juta, piutang murabahah sebesar 10 juta. Yang awalnya tadi adalah kas ya, kas ya, kas diterima sebagai utang uang muka, maka di sini yang 10 juta diakui sebagai bagian dari piutang murabahah. Utang uang muka di sisi debit dan piutang murabahah di sisi kredit. Ini masuk pada piutang murabahah, mengurangi nilai dari 130 juta itu. Cara mencatatnya di sini. Baik. Nah, ini kecil-kecil sekali. Nah, pencatatannya begini nih. Kalau di buku besar ya. Coba saya besarkan. Nah, di buku besar aset atau persediaan murabahah ya tadi harga barang 110 juta, biaya balik nama 5 juta, jadi 15 juta. Ya, ini ada penurunan nilai, potongan harga, penjualan 119 juta ini asetnya. Ini aset, nilai asetnya ya, piutang murabahah ya, 130 juta. Nah, dan buku besar 20 juta. Nah, ini tinggal 120 juta ya karena sudah piutang murabahah sudah diakui yang 10 juta itu. Ini di buku besar. Nah, utang uang muka 0 ya saldonya karena sudah diakui sebagai piutang. Nah, ini piutang murabahah ini 120 juta. Ya, margin murabahah 20 juta. Ini utang uang muka 0, piutang uang muka 0 ya. Yang kemudian ada adalah piutang murabahah dan margin murabahah tangguhan. Iya, nek Hanjablas. Aku pengen beli Hanjablas terus. Apa? Kemudian selanjutnya, nah bagaimana ini tahapnya? Kemudian adalah tahap pembayaran angsuran murabahah. Pada tanggal 15 Juli 2008, tanggal jatuh tempo pertama ini angsuran murabahah ini diterima pembayarannya secara tunai sebesar 12 juta. Nah, maka dicatat sebagai kas ya oleh bank 12 juta, margin murabahah tangguhannya 2 juta. Kemudian di sisi kredit dicatat pendapatan margin murabahah ini ya 2 juta dan piutang murabahah sebesar 12 juta. Ini piutang murabahah sebesar 12 juta. Ini pertama margin murabahah tangguhannya ya, yang kemudian di sisi kredit diakui sebagai dari margin murabahah tangguhan diakui sebagai pendapatan margin murabahah ya, yang kemudian kas yang ini tadi di sisi kredit diakui sebagai piutang murabahah. Ini pencatatan angsuran pertama ya, piutang murabahah. Yang angsuran ke-1 ya.
Ini juga angsuran ke-1, margin merubah, pendapat margin merubah, dicatat di debit, kemudian di neraca, ini piutang merubah tinggal 108. Margin merubahnya, tangguhannya 18 juta. Oke. Selanjutnya nih. Nah, bagaimana ketika terjadi penunggakan ya? Penunggakan atas pembayaran ini. Pada bulan kedua ini ternyata nasabahnya menunggak ini. Nah, kalau menunggak ini dicatat di debit piutang murabahah jatuh tempo sebesar 12 juta ya. Kemudian dicatat piutang murabahah ini. Jadi piutang murabahah bergeser pada piutang murabahah jatuh tempo. Ini tandanya berarti ada penunggakan angsuran. Ini margin murabahah tangguhannya dicatat ya, sebagai pendapatan margin murabahah. Jadi untuk pendapatan ini tetap diakui ya, tetapi untuk piutang murabahahnya digeser kepada satu akun namanya piutang murabahah jatuh tempo. Ini didahulukan ya, debit, kemudian piutang murabahahnya kredit, ya. Margin murabahah tangguhannya debit, kemudian pendapatan margin murabahah di kredit. Ini piutang murabahah jatuh tempo namanya ya, di piutang murabahah itu. Kemudian angsuran kedua, Tuan Abdullah tetap diakui ya piutang murabahah jatuh temponya. Ini angsuran ini piutang jatuh tempo. Kemudian margin murabahahnya juga ini ditulis tertunggak sebesar 2 juta. Ini buku besarnya pendapatan margin. Tetap diakui, piutang murabahnya tetap diakui, tapi di sini ada tambahan piutang murabah jatuh tempo sebesar 12 juta rupiah. Baik, selanjutnya. Nah, ini selama 3 bulan berturut-turut, Tuan Abdullah tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran. Ya, ini bulan September, Oktober, November sebesar 36 juta. Ini. Maka nah ini 3 bulan berturut-turut ini. Nah, ini tetap dicatat ya, piutang murabahah jatuh tempo, piutang murabahah, margin murabahah jatuh tempo, tangguhan, pendapatan margin murabahah. Sama ya pencatatannya. Baik. Ini, jadi pembayaran menunggak ini ya, pembayaran menunggak. Jadi Tuan Abdullah mampu membayar 30 juta saja di sini. Dari 36 juta dan plus 12 juta tadi ya, 4 bulan ya, bayarnya 30 juta. Bagaimana cara mencatatnya? Ini yang terpenting ini di sini nih. Ya. Angsuran normal 2 kali 2 juta, 4 juta. Angsuran lebih kecil 2 juta. Ya, 12 juta kali 6 juta, 1 juta. Nih. Ya, coba nanti Diana ya. Oke. Ya, mungkin di sini dulu ya, sampai di sini yang dapat kita lakukan. Tapi sebelumnya ini coba ya, angsuran normal kan 2 kali 2 juta, ini 4 juta, pembagian dari 30 juta tadi. Angsuran lebih kecil, ya, tadi kan 4 juta untuk 2 bulan sudah lunas. Nah ini yang 1 bulan lagi ini hanya separuh.
Nah, cara menghitungnya gimana ini? 2 juta ini angsuran normal dibagi 12 juta kali 6 juta. Ya, 6 juta. 6 juta ini kan selama 3 bulan tadi menunggak. Ya, 2 jutanya tadi ya. Maka ketemunya 1 juta. Ini. Nah, jumlah pendapatan margin merubahnya 5 juta. Kemudian piutangnya yang 2 bulan ini 2 kali 10 juta genap. Ya. Kemudian angsuran lebih kecil ya, 10 juta dibagi 12 juta ya, 10 juta dibagi 12 juta kali 6 juta. Ya, 6 juta ini adalah selama 3 bulan tadi. Ketemunya 5 juta ini. Ya. Jadi sama dengan 25 juta. Maka di sini pencatatannya ya, 30 juta dan 5 juta. Baik. Barangkali cukup ya untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti pertanyaannya disusul lewat WA. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.